Saya masih ingat kata-katanya persis, Bu. Kamu itu bodoh, Damar. Kamu nggak akan jadi apa-apa di masa depan. Kalimat itu diucapkan dengan datar, pelan, tapi memukul lebih keras dari teriakan. Dan hari itu, hidup Damar runtuh. Tapi sekarang, 6 tahun berlalu. Damar duduk di kursi berlapis kulit bersandar tenang di ruangannya yang dingin karena AC. Ruangan luas, kaca bening menghadap kota. Dan di depannya, seorang tamu duduk kikuk. Merapikan jilbabnya, menunduk sedikit. Namanya Bu Erna, guru BK yang dulu pernah menghancurkannya dengan satu kalimat pendek dan kejam. Bu Erna tidak mengenalinya. Belum. Karena bagi Bu Erna, Damar dulu hanyalah satu dari banyak anak-anak yang susah diatur. Tak pintar, tak menonjol, dan katanya tak punya arah hidup. Mungkin sudah ia lupakan, tapi tidak untuk Damar. Hari itu, Damar akan mewawancari sang guru, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menyembuhkan dirinya dan mungkin juga gurunya. Tapi sebelum momen itu terjadi, kita harus mundur. Kembali ke hari-hari ketika seorang anak bernama Damar duduk di bangku sekolah menengah dengan sepatu hampir sobek, rambut kusut karena lupa disisir, dan mata yang sayu karena semalam belum makan. Bukan karena puasa, tapi karena beras di rumah habis. Ia duduk di kelas pojok, bangku paling belakang, sendirian. Tak banyak bicara, tak banyak teman. Ia bukan anak pintar. Bahkan beberapa guru menyebutnya lambat. Tapi Damar bukan tidak mencoba. Ia hanya terlalu banyak beban, terlalu sedikit harapan. Ia datang ke sekolah bukan untuk mengejar cita-cita. Ia hanya ingin gabus dari kenyataan di rumah. Kadang sekolah itu seperti tempat aman, kadang juga justru tempat yang lebih menyakitkan dari rumah sendiri. Dan dari semua guru, hanya satu yang paling ia ingat. Bukan karena baik, tapi tajam. Bu Erna, guru BK yang selalu tampak tegas, nyaris tidak pernah tersenyum. Selalu rapi, selalu cepat menilai, dan selalu menyimpan buku catatan kecil berisi nama-nama anak bermasalah. Nama Damar sudah lama ada di sana. Dan pada suatu siang yang panas, di ruang kecil dengan kipas angin berdengung keras, Bu Erna menatapnya tanpa ekspresi, lalu mengucapkan kalimat itu. Kamu itu bodoh, Damar. Kamu nggak akan jadi apa-apa di masa depan. Saya nggak tahu kamu nanti bisa hidup dari mana. Orang kayak kamu mentok ya paling jadi tukang ojek. Damar tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Tapi dalam dadanya ada sesuatu yang seperti meledak. Luka, marah, bingung. Entahlah. Tapi sejak hari itu, ia berhenti percaya pada guru, pada sekolah, bahkan pada dirinya sendiri. Namun, hidup punya cara untuk berputar. Dan terkadang, Tuhan menyimpan tawanya untuk akhir cerita. Kini, 6 tahun kemudian, anak yang dulu dikata-kata itu kembali. Tapi bukan sebagai siswa. Ia datang sebagai direktur perusahaan yang membuka kerjasama dengan sekolah-sekolah. Dan kali ini, ia yang memegang keputusan. Siapa yang pantas mendapat peluang, dan siapa yang harus duduk di seberang meja untuk diwawancarai. Bu Erna tidak tahu bahwa wajah muda di depannya adalah Damar yang dulu ia remehkan. Tapi, ia akan tahu segera. Dan ketika saat itu tiba, kita semua akan tahu seberapa besar luka bisa membentuk seseorang dan seberapa elegan dendam bisa disampaikan tanpa harus menyakiti. Jadi, apa yang terjadi setelah itu? Kenapa Damar bisa sampai sejauh ini? Dan apa yang akan katakan Bu Erna saat akhirnya menyadari siapa yang ada di depannya? Terima kasih yang sudah subscribe dan like. Saya doain hari ini mendapatkan rezeki yang melimpah dan disembuhkan dari segala penyakit. Jangan lupa absen di kolom komentar dari daerah mana saja kamu menonton video ini. Damar lahir di sebuah kampung kecil di pinggiran Magelang. Rumahnya berdinding bambu, beratap seng karatan yang selalu berisik setiap kali hujan turun. Ayahnya seorang tukang bangunan, dan ibunya sejak stroke tahun lalu tidak bisa bicara dan hanya bisa duduk di sudut ruangan menatap kosong keluar jendela.
Mereka tidak miskin menurut ukuran kampung, tapi tidak cukup untuk bermimpi terlalu tinggi. Setiap pagi, Damar berjalan kaki sejauh 3 kilometer ke sekolah. Sepatunya robek di bagian samping, disumpal kertas atau plastik agar tak kemasukan air. Seragamnya hanya 2 pasang, dan itu pun lusuh, pudar warnanya. Tapi Damar jarang mengeluh, ia terbiasa diam. Dari kecil, ia bukan anak yang menonjol. Tidak seperti Arif, teman yang selalu ranking 1, atau Sari yang jago pidato dan aktif di organisasi. Damar biasa saja, bahkan kadang tak terlihat. Tapi, satu hal yang ia punya adalah rasa ingin tahu. Ia suka membongkar radio rusak, mencabut kabel-kabelnya, dan mencoba menyambungkannya kembali. Ia pernah mengutak-atik handphone butut milik ayahnya hingga bisa nyala lagi setelah sempat mati total. Tapi hal-hal seperti itu tak pernah dianggap penting di sekolah. Karena nilainya jelek. Karena ia tak pandai membaca puisi. Tak lancar membaca puisi. Di sekolah, ada beberapa guru yang masih berbaik hati. Bu Ratih, guru bahasa Indonesia, kadang menepuk pundaknya dan bilang, "Kamu tuh cerdas kalau kamu mau sedikit lebih percaya diri, Mar." Tapi suara itu terlalu pelan dibandingkan yang lebih sering ia dengar tentang kegagalannya, tentang betapa ia tertinggal, dan terutama tentang masa depan yang seakan tertutup. Dan puncaknya datang dari ruang paling dingin di sekolah itu. Ruang BK, bimbingan konseling. Ruangan itu kecil, lantainya keramik putih kusam dengan kipas angin meja yang berdengung terus-terusan. Di temboknya ada stiker motivasi yang sudah mengelupas. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Ironis, karena yang duduk di belakang meja itu, Bu Erna tidak pernah terdengar menyampaikan motivasi. Justru sebaliknya. Bu Erna dikenal galak, tajam kalau bicara. Sering membuat murid menangis hanya dengan sorot mata atau kalimat pendek. Dan entah kenapa, Damar seperti jadi langganannya. Setiap kali nilai turun, Damar dipanggil. Setiap kali terlambat, Damar dipanggil. Bahkan ketika temannya yang berbuat, Damar tetap disalahkan karena dianggap pengaruh buruk. "Damar, kamu ini sudah kelas 12, tapi masih kayak anak kelas 9. Kamu ngerti nggak sih hidup itu keras?" Begitu kata Bu Erna di salah satu pertemuan. Tapi pertemuan yang paling Damar ingat adalah yang terjadi beberapa bulan sebelum kelulusan. Nilai prakteknya jatuh, dan dia tertangkap tidur di kelas karena semalaman menjaga ibunya yang demam tinggi. Tanpa banyak tanya, Bu Erna memanggilnya. Hari itu ia tak marah. Justru dengan tenang Bu Erna berkata, "Kamu itu bodoh, Damar. Saya jujur aja. Kamu gak punya masa depan. Saya bilang ini supaya kamu sadar. Dunia kerja itu gak bisa diisi sama anak kayak kamu. Mungkin kamu bisa jualan gorengan atau jadi tukang parkir. Tapi kuliah, kerja kantoran, mimpi aja." Damar tak menjawab. Matanya panas, tapi ia tahan. Ia keluar dari ruangan itu dengan kepala tertunduk dan dada penuh luka yang tak terlihat. Mulai saat itu, sekolah bukan lagi tempat mencari ilmu, tapi tempat bertahan. Damar hanya ingin lulus, meski nilainya pas-pasan, meski tak ada yang menunggunya di luar sana. Ia lulus, tanpa perayaan, tanpa tepuk tangan, hanya satu surat kecil yang menyatakan ia layak tamat. Tidak ada kuliah, tidak ada sambutan dari dunia. Yang ada hanya hari-hari kosong dan cemas. Mau jadi apa aku nanti? Tapi justru dari tempat tergelap itu, cahaya mulai terlihat. Seseorang datang dalam hidupnya. Bukan orang besar, bukan guru hebat, tapi tetangganya sendiri, Pak Hasan, penjual barang elektronik bekas di Pasar Lowak. Ia melihat Damar sering membetulkan radio dan kipas angin, maka ia mengajak Damar kerja. Awalnya hanya bantu angkat-angkat saja,
Tapi lama-lama Damar mulai ikut membetulkan alat-alat rusak. Dan di sanalah sesuatu dalam diri Damar mulai tumbuh. Kepercayaan diri. Ia mulai percaya bahwa kecerdasannya mungkin memang bukan untuk ruang kelas, tapi untuk sesuatu yang lebih nyata. Dan dari sana, perjalanannya baru saja mulai. Magelang 2019. Hari-hari Damar berubah sejak ia mulai membantu Pak Hasan di lapak elektronik bekas. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari terbit, naik sepeda tua milik almarhum kakeknya ke pasar, lalu mulai merangkai barang-barang rusak yang kadang hanya tinggal rongsokan. Kipas angin mati, amplifier jadul, televisi tabung, bahkan blender patah. Anehnya, Damar justru menikmati itu. Tangannya lincah, matanya tajam, dan yang paling penting, ia mulai merasa hidupnya berarti. Pak Hasan bilang, "Kamu tuh bukan bodoh, Mar. Kamu cuma beda cara mikirnya. Sekolah nggak ngerti itu, tapi dunia luar ngerti." Ucapan itu sederhana, tapi menyentuh bagian hati Damar yang selama ini mati rasa. Beberapa bulan kemudian, Damar mulai belajar sendiri tentang elektronik dan komputer dari warnet dekat pasar. Ia menonton video perbaikan alat elektronik, ikut forum-forum kecil, dan bahkan mulai coba-coba memperbaiki HP rusak. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di sana. Menyewa komputer Rp3.000 per jam, mencatat setiap langkah, mencoba ulang di rumah. Kadang ia gagal, kadang HP meledak, tapi kadang juga berhasil. Dan tiap kali berhasil, ia merasa dihargai. Tahun berikutnya, 2020, Damar mulai menjual jasanya lewat media sosial. Buka jasa servis HP dan laptop murah di Instagram dan Facebook. Order pertamanya datang dari teman lama SMP, kemudian dari temannya dan teman-temannya. Setahun kemudian, ia sudah bisa menyewa kios kecil di pinggir jalan. Di sana, ia buka tempat servis elektronik dengan nama sederhana, Damfix. Ia tak pernah menduga tempat kecil itulah yang akan membuka pintu takdir barunya. Pada suatu siang, ketika ia sedang menyolder motherboard laptop, datanglah seorang pelanggan bernama Reza. Anaknya muda, memakai kemeja kasual dan tertarik melihat cara Damar bekerja. Reza terkesan bukan hanya dengan keahlian Damar, tapi juga dengan cara bicaranya yang tenang, fokus, dan penuh logika. Reza lalu bilang kalau ia kerja di sebuah perusahaan startup bidang teknologi edukasi di Jogja. Dan mereka sedang cari orang lapangan yang paham servis, tapi juga bisa komunikasi dan manajemen. "Gue lihat lo cocok, Mar. Punya niat, punya otak, dan tahan banding," kata Reza sambil tertawa. Damar sempat ragu. Ia merasa bukan siapa-siapa, tak punya ijazah kuliah, tak pernah kerja kantoran. Tapi Reza bilang, "Kami nggak nyari ijazah, kami nyari otak jalan dan hati kuat. Itu lo punya." Beberapa minggu kemudian, Damar pindah ke Jogja. Ia bekerja sebagai teknisi lapangan, keliling sekolah dan kampus memperbaiki perangkat, memberi pelatihan, dan bahkan kadang-kadang berbicara di depan kelas untuk mengajari siswa cara merawat perangkat mereka. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Damar berbicara di depan anak-anak SMA sebagai narasumber. Di akhir sesi, seorang guru menghampirinya dan bilang, "Mas Damar ini sarjana teknik ya? Cara ngomongnya rapi dan jelas banget." Damar hanya tersenyum. Ia tidak mengatakan bahwa dulu ia pernah disebut bodoh dan tak punya masa depan oleh guru BK-nya sendiri.
1 tahun, 2 tahun berlalu, karirnya menanjak cepat. Bukan hanya karena kemampuannya, tapi juga karena cara dia memperlakukan orang lain. Damar tahu rasanya diremehkan, maka ia tak pernah memperlakukan orang lain seperti itu. Tahun keempat, ia diangkat menjadi manajer divisi. Tahun kelima, ia diundang ke luar negeri untuk pelatihan. Dan pada tahun keenam, ia resmi ditunjuk sebagai direktur operasional di perusahaan tempat ia dulu mulai sebagai teknisi. Sampai akhirnya, datanglah satu proyek kerjasama besar dengan pemerintah kota. Distribusi perangkat edukasi ke sekolah-sekolah tingkat SMA atau SMK. Timnya menyusun daftar sekolah yang akan disurvei. Dan di tengah daftar itu, Damar melihat satu nama yang membuat nafasnya berhenti sesaat. SMA Negeri 5 Magelang. Sekolah lamanya, tempat semua luka itu bermula. Tangannya menggenggam mouse erat, matanya menatap layar. Sekejap ia seperti kembali jadi anak SMA dengan sepatu robek dan mata lesu. Lalu, ia tersenyum tipis. "Saya sendiri yang akan ke sana," katanya pada tim. Hari itu mendekat. Hari di mana Damar, yang pernah dicap bodoh, akan masuk kembali ke sekolah itu bukan sebagai murid, tapi sebagai direktur. Dan mungkin sebagai pengingat bahwa tak ada yang bisa menilai masa depan seseorang selain waktu. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang sempat Damar bayangkan dalam diam, bahkan sebelum ia tahu bahwa ia akan berhasil. Ia berdiri di depan gerbang sekolah lamanya, SMA Negeri 5 Magelang. Gerbang itu belum banyak berubah. Catnya sedikit lebih pudar, tapi bentuknya masih sama. Bau tanah dari lapangan samping masih tercium jelas. Dan suara lonceng tua itu masih menggelegar sama seperti dulu. Langkah Damar sempat ragu. Ia menoleh ke belakang, melihat mobil hitam perusahaan yang mengantarnya berhenti di sisi jalan. Supirnya menunggu. Ia sendiri yang minta agar hari ini ia turun sendirian. Ia ingin merasakan setiap langkah, setiap jejak yang dulu penuh luka. Dengan jas sederhana dan tas kerja di tangan, Damar berjalan melewati koridor tempat ia pernah dihukum berdiri. Ruang kelas tempat ia dulu duduk paling belakang masih di tempatnya. Bahkan beberapa meja kayu masih ada coretan nama, termasuk miliknya. Ia berhenti sebentar di dekat tangga. Di sanalah dulu ia pernah menangis diam-diam setelah nilai ulangannya kembali merah. Ia menarik nafas panjang. "Aku kembali, Bu," bisiknya lirih dalam hati. Di ruang guru, beberapa wajah sudah tak asing, tapi sebagian besar guru baru. Ia menyapa sopan, memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari perusahaan teknologi edukasi yang akan melakukan kerjasama dan survei sistem perangkat sekolah. Senyuman ramah menyambutnya, tapi belum ada tanda-tanda Bu Erna. Damar mulai memeriksa ruang-ruang. Ia tidak mencarinya secara langsung, tapi hatinya terus menanti. Dan akhirnya, suara langkah tumit sepatu berderak dari lorong belakang. Seorang wanita parubaya, kerudung biru tua dengan ekspresi yang masih tegas seperti dulu, masuk ke ruang guru sambil membawa map. Bu Erna. Ia terlihat sedikit menua, tapi sorot matanya masih sama. Damar menoleh, menatapnya. Hatinya berdetak lebih cepat, tangannya berkeringat. Bu Erna hanya melirik sekilas, tidak mengenali. Tidak ada sedikit pun tanda bahwa ia ingat siapa pria muda di hadapannya. "Selamat siang, Ibu." Damar membuka percakapan dengan sopan. "Ya, selamat siang. Dari tim mana ya?" "Saya Damar, Bu, Direktur Operasional dari PT Cahaya Edukasi Digital.
Hari ini kami dijadwalkan untuk diskusi mengenai pengadaan perangkat untuk sekolah ini. Bu Erna mengangguk formal. Oh iya, silakan duduk, Mas Damar. Ia masih belum mengenali. Damar tersenyum kecil. Pertemuan berlangsung singkat. Beberapa guru lain turut hadir. Damar berbicara profesional, tenang, dengan bahasa yang rapih. Ia menjelaskan alur sistem, prosedur digitalisasi, dan potensi pelatihan untuk guru serta siswa. Bu Erna memperhatikan. Wajahnya mulai menunjukkan ekspresi heran. Mungkin karena nama itu, Damar. Di sela diskusi, Damar menyisipkan satu kalimat kecil yang akhirnya membuat waktu seolah berhenti. Kalau ibu masih ingat, saya dulu murid di sini. Pernah ibu panggil ke ruang BK beberapa kali. Waktu itu saya kelas 12. Bu Erna mengernyit. Kelas 12. Tahun berapa? Angkatan 2019, Bu. Damar Prayoga. Suara itu menampar diam-diam. Wajah Bu Erna langsung berubah. Bibirnya membuka sedikit, matanya menatap lebih dalam. Ia menarik nafas pelan. Damar, gumamnya. Damar yang dulu sering saya panggil ke ruang BK. Damar mengangguk. Suasana mendadak hening. Beberapa guru lain saling pandang. Bu Erna tampak goyah. Tangannya memegang map lebih erat. Mungkin malu, mungkin kaget, mungkin semua bercampur. Damar melanjutkan. Ibu pernah bilang saya bodoh, nggak punya masa depan, bahkan nggak akan bisa hidup layak. Ia mengucapkan dengan suara rendah, jelas, tanpa emosi meledak. Bu Erna tak jawab. Beberapa guru terdiam, pura-pura sibuk membaca dokumen. Tapi ketegangan terasa nyata. Damar melanjutkan. Saya hanya ingin ibu tahu, anak yang ibu pikir nggak punya masa depan itu, sekarang memimpin kerjasama ini. Setelah pertemuan selesai, Damar berjalan pelan keluar dari ruang guru. Tak ada kata maaf dari Bu Erna. Tapi ia tak membutuhkannya. Kadang kemenangan terbesar bukan ketika kita membalas, tapi ketika kita bisa berdiri dengan kepala tegak di tempat yang dulu membuat kita terpuruk. Damar melangkah keluar. Matahari siang menyambut wajahnya. Langkahnya lebih ringan. Ia telah berdamai. Tapi cerita belum selesai, karena hati yang luka kadang masih menyimpan pertanyaan. Bukan tentang dendam, tapi tentang alasan. Kenapa Bu Erna dulu bisa sekasar itu? Apakah ia sadar, atau memang menganggap semua murid hanya angka dan catatan? Pertanyaan itu akan terjawab. Setelah pertemuan resmi selesai dan guru-guru mulai membubarkan diri, Damar masih duduk di ruang tamu kecil dekat perpustakaan. Ia sengaja tidak langsung pulang. Ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang belum terucap. Dari jauh, Bu Erna memperhatikannya. Wajahnya tampak bimbang. Sorot matanya tidak lagi tajam seperti dulu, tapi ragu dan sedikit gentar. Beberapa menit kemudian, ia mendekat. Pelan-pelan. Seperti seseorang yang sedang membawa beban masa lalu. Mas Damar, panggilnya perlahan. Damar menoleh. Kali ini ia berdiri. Ibu, ada waktu sebentar? Tanya Bu Erna. Iya, tentu. Silakan, Bu. Mereka duduk di ruang kecil yang dulu biasa digunakan untuk konsultasi BK. Meja kayu masih sama. Dindingnya masih berwarna biru pucat. Bahkan kursi tempat Damar dulu duduk, kursi besi dengan bantalan sobek, masih berada di sudut ruangan. Untuk beberapa detik, tak ada yang bicara. Lalu Bu Erna membuka suara. Pelan, seperti menahan sesuatu yang selama ini terkunci rapat. Saya ingat sekarang, kamu anak yang sering diam di kelas. Selalu sendirian. Selalu kelihatan lelah. Damar tidak menjawab. Ia hanya menatap, menunggu. Saya
Minta maaf, kata Bu Erna akhirnya. Suaranya nyaris seperti bisikan. Saya tahu, saya dulu terlalu keras. Saya salah. Tapi waktu itu saya juga sedang kehilangan arah. Damar mengernyit. Saya sedang sendiri, Damar. Suami saya meninggal. Anak saya waktu itu baru kelas 1 SD. Dan saya harus membesarkannya sendiri. Di sekolah, saya harus menghadapi ratusan anak setiap hari. Laporan ini, masalah itu. Dan kamu datang sebagai murid yang selalu dianggap bermasalah. Saya lelah. Dan saya lampiaskan ke kamu. Saya menyesal. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dada. Tapi bukan karena marah. Melainkan karena Damar tak pernah menyangka. Selama ini ia menyimpan luka dan amarah. Tapi ia tak pernah tahu bahwa orang yang melukainya juga sedang terluka. Kenapa ibu gak pernah bilang waktu itu? Karena saya pikir saya orang dewasa. Dan orang dewasa harus terlihat kuat. Tapi ternyata saya justru jadi orang dewasa yang menyakiti. Damar menunduk. Matanya mulai berkaca. Ia mengingat semua malam saat ia merasa gagal. Saat ia merasa tidak berharga. Semua karena satu kalimat dari seseorang yang harusnya jadi tempat berlindung. Tapi hari ini, kalimat yang lain muncul. Kalimat yang membalikkan semuanya. Saya minta maaf, Damar. Saya bangga sama kamu sekarang. Kamu berhasil tanpa harus menyakiti balik. Dan itu lebih dari sekedar sukses. Damar mengangguk perlahan. Suaranya parau saat ia menjawab. Saya bukan orang hebat, Bu. Tapi saya belajar bahwa satu kata bisa menjatuhkan orang. Dan satu kata juga bisa menyelamatkan. Bu Erna menghapus air mata yang mulai jatuh di pipinya. Tangannya gemetar saat ia mengusap jilbabnya. Kamu selamat, Damar. Tapi saya tahu, mungkin banyak Damar lain yang gak sekuat kamu. Hening beberapa saat. Lalu Damar berkata, itulah kenapa saya datang ke sini. Bukan cuma untuk kerja sama perangkat, tapi saya ingin membangun program konseling untuk siswa yang lebih manusiawi, yang gak cuma kasih nilai, tapi kasih harapan. Bu Erna tertegun. Ia menatap Damar dengan mata yang basah, lalu berdiri dan menunduk dalam. Kalau kamu mengizinkan, saya mau ikut dalam program itu. Dan untuk pertama kalinya, Bu Erna tidak jadi guru yang menghakimi. Ia jadi manusia yang pernah jatuh, yang pernah menyakiti, tapi juga bersedia memperbaiki. Damar menyenyum. Kali ini senyum hangat. Bukan kemenangan, tapi kedamaian. Mereka berdiri berdampingan. Dua orang dari masa lalu yang hancur, tapi kini bersama membangun masa depan. Kata maaf tak bisa menghapus luka, tapi bisa menjadi jembatan. Dan hari itu, di ruangan kecil dengan cat tembok yang mulai pudar, dua hati berdamai. Satu memaafkan. Satu mengakui kesalahan. Keduanya tumbuh. Beberapa bulan setelah pertemuan emosional itu, suasana di SMA Negeri 5 Magelang perlahan berubah. Bukan hanya karena datangnya perangkat baru, tapi karena hadirnya harapan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. PT Cahaya Edukasi Digital, perusahaan tempat Damar menjabat sebagai direktur operasional, memulai program pilot, Ruang Aman. Sebuah inisiatif konseling siswa berbasis empati, teknologi, dan pendekatan manusiawi. Tak ada lagi sistem pelabelan murid dengan istilah anak bermasalah,
Tak ada lagi konseling yang isinya sekadar ancaman atau peringatan. Yang ada adalah pendengar, pembimbing, dan pemberi arah. Dan inisiatif ini dipimpin langsung oleh Damar. Setiap minggu Damar datang ke sekolah-sekolah mitra, termasuk sekolah lamanya. Bukan dengan jas dan tasi, tapi dengan pakaian santai, membawa laptop dan senyum. Ia bicara dengan guru-guru BK. Ia dengarkan cerita para siswa. Ia ajarkan bagaimana mendeteksi luka batin anak yang tak tampak oleh nilai rapor. Dan di SMA 5, ada satu sosok yang paling berubah, Bu Erna. Setelah bertahun-tahun mengajar dengan pendekatan kaku dan sistem keras, kini ia belajar kembali. Ia membuka diri, mengakui pada guru-guru muda bahwa saya dulu pernah salah menilai. Mereka menciptakan ruang diskusi kecil di perpustakaan, tempat siswa bisa datang, curhat tanpa takut dihakimi. Diberi nama Suduk Damar. Sederhana, tapi penuh makna. Damar yang dulu pernah duduk di pojok kelas karena merasa tak berguna, kini namanya digunakan sebagai simbol dari mereka yang mungkin tapak gagal, tapi sebenarnya hanya belum diberi kesempatan. Tak hanya di sekolah itu, program ini menyebar ke puluhan sekolah lain. Damar tampil di seminar pendidikan. Ia berbicara di depan para kepala sekolah, guru, dan bahkan pejabat dinas. Ia tidak membawa gelar akademik, tapi ia membawa pengalaman nyata. Jangan buru-buru menghakimi murid. Kita nggak pernah tahu seperti apa hidup mereka di rumah. Kadang mereka butuh pelukan, bukan teguran. Kata-katanya mengalir jujur, karena berasal dari luka yang sudah sembuh. Di tengah kesibukannya, Damar tak pernah melupakan ibunya. Kini ia tinggal bersama sang ibu di rumah yang lebih layak di Jogja. Sudah direnovasi. Ada taman kecil dan ruang kerja. Ibunya yang dulu hanya duduk diam karena stroke, kini mulai tersenyum lebih sering. Walau belum bisa bicara, air matanya sering jatuh saat melihat anaknya masuk TV atau muncul di artikel online dengan judul "Dulu diremehkan guru, kini jadi direktur program nasional untuk anak putus asa." Suatu malam, Damar duduk sendirian di depan laptopnya. Ia membuka folder berisi arsip kerja. Tiba-tiba, ia menemukan foto lama. Dirinya saat SMA, memakai seragam putih abu-abu, berdiri dengan wajah lesu. Matanya kosong, tangannya menggenggam rapor yang nilainya hampir semua merah. Damar menatap foto itu lama. Lalu ia menulis email baru. Ditujukan kepada seluruh staf PT Cahaya Edukasi. Subjek, Program Generasi Terang. Isi, dulu saya anak yang dianggap bodoh. Bukan karena saya malas, tapi karena tak ada yang percaya saya bisa. Saya tahu di luar sana masih banyak anak seperti saya. Mereka hanya perlu satu orang yang bilang, "Kamu bisa." Mari, kita jadi orang itu. Salam, Damar Prayoga, Direktur Operasional. Malam itu bintang terlihat lebih terang di atas langit Jogja. Dan di sebuah rumah sederhana, seorang anak desa yang pernah dicap tak punya masa depan, akhirnya benar-benar jadi cahaya bagi masa depan orang lain. Sudah setahun sejak hari itu, hari di mana Damar kembali ke sekolah lamanya sebagai seorang direktur. Hidupnya kini tidak hanya sibuk tapi penuh makna. Setiap minggu, ia mendampingi tim untuk menyebarkan program Ruang Aman dan Sudut Damar ke sekolah-sekolah pelosok di berbagai kota. Dari Purworejo, Klaten, hingga ke Sumeneb. Ia datang bukan dengan janji-janji kosong, tapi dengan sistem, pelatihan, dan lebih dari itu, pengalaman hidup yang berbicara lebih dalam dari gelar apapun. Programnya mulai dilirik kementerian. Beberapa media nasional menyoroti perjalanan hidupnya. Tapi Damar tak pernah lupa satu hal. Semua ini berawal dari luka. Di rumah, ibunya makin stabil. Walau masih belum bisa berbicara, tapi tangannya sudah bisa menulis perlahan-lahan. Ia mulai rutin menulis pesan-pesan kecil di kertas untuk Damar. "Jangan lupa makan. Ibu bangga."
Kadang Damar menangis pelan saat membaca itu. Bukan karena sedih, tapi karena syukur yang tak bisa lagi diucapkan dengan kata-kata. Bu Erna kini jadi bagian penting dari tim pelatihan guru. Ia yang dulu dikenal paling tegas dan galak, kini jadi wajah baru pendidikan yang lebih lembut dan sadar emosi. Setiap kali mereka mengisi pelatihan bersama, Bu Erna tak pernah malu mengakui kesalahannya di masa lalu. Saya adalah contoh guru yang pernah gagal memahami murid. Dan saya berdiri di sini karena murid saya memaafkan saya dan malah mengajak saya maju bersama. Kalimat itu selalu membuat ruangan terdiam. Beberapa guru menangis. Bukan karena drama, tapi karena semua orang, diam-diam, pernah jadi Bu Erna dalam hidup seseorang. Di satu akhir pekan, Damar menghadiri reuni sekolah angkatan 2019. Ia sempat ragu datang, tapi akhirnya ia melangkah juga. Bertemu teman-teman lama, melihat wajah-wajah yang dulu acuh kini menyapanya hangat. Semua terasa aneh, sekaligus lucu. Gila Dam, lu dulu diem banget sekarang jadi direktur ya? Damar hanya tertawa kecil. Ia tidak membanggakan apa-apa. Karena yang paling ia syukuri bukan jabatannya, tapi bahwa ia berhasil keluar dari masa tergelapnya tanpa kehilangan hati. Di tengah acara, seorang temannya mendekat, memeluk bahunya lalu berkata, "Lu buktiin kalau hidup tuh bukan soal siapa paling cepat, tapi siapa yang paling kuat bertahan." Beberapa hari setelah itu, Damar mendapat undangan istimewa. Pihak kementerian ingin menjadikan ruang aman sebagai bagian dari kurikulum nasional. Sebuah cita-cita yang dulu terdengar mustahil. Dan saat ia menerima undangan itu, ia teringat satu momen kecil. Hari ketika ia duduk di ruang BK, kelas 12 dengan kepala tertunduk dan suara Bu Erna yang menggema tajam. "Kamu gak punya masa depan, Damar." Tapi hari ini, ia berdiri di depan masa depan. Dan ia adalah bagiannya. Namun, jauh di lubuk hati, Damar tahu bukan semua luka bisa disembuhkan dengan kata maaf. Tapi luka bisa menjadi pelita selama kita tidak menutupinya dengan amarah, tapi merawatnya dengan keberanian. Ia tidak pernah membalas. Ia memilih untuk memahami. Dan dari situlah hidupnya berubah. Hidup tidak pernah berjalan lurus. Kadang jatuh dulu, baru berdiri. Kadang dihina dulu, baru disanjung. Kadang dilukai dulu, baru benar-benar hidup. Itulah yang Damar pelajari selama 6 tahun terakhir. Bukan dari buku, bukan dari seminar, tapi dari hidup itu sendiri. Dan ketika orang-orang kini bertanya padanya, "Apa yang membuat kamu kuat?" Damar selalu menjawab dengan tenang, "Karena saya tahu rasanya dihancurkan. Dan saya tidak ingin menghancurkan siapapun." Kini ia menjadi sosok yang ia butuhkan waktu dulu. Seseorang yang percaya pada potensi anak-anak yang tak bersinar di rapor, tapi terang di cara berpikirnya. Seseorang yang tidak sibuk menghakimi, tapi bersedia duduk dan mendengar. Seseorang yang tahu bahwa anak yang terdiam di pojok kelas bisa jadi adalah pemimpin masa depan, kalau diberi ruang, waktu, dan kepercayaan. Damar menutup laptopnya sore itu. Ia habis menulis artikel untuk dibagikan ke guru-guru dan tenaga pendidik. Kadang, anak paling berisik di kelas cuma butuh perhatian. Dan anak yang paling diam bisa saja sedang berjuang bertahan hidup. Ia memandangi langit lewat jendela kantornya yang tinggi. Awan bergerak pelan. Kota di bawahnya hidup dengan hiruk-pikuk. Tapi di dalam hati Damar, semuanya tenang.
Tak ada lagi kemarahan. Tak ada dendam. Yang ada hanya pelajaran. Setiap kali ia kembali ke sekolah lamanya, ia tak lagi merasa kecil. Ia menyapa siswa-siswa dengan mata penuh harapan. Ia tersenyum ketika melihat anak-anak yang duduk sendiri di kantin, atau murid yang baru saja ditegur guru karena nilainya anjlok. Karena ia tahu, mereka bukan anak gagal. Mereka hanya belum selesai. Di rumah, ibunya menatapnya lama malam itu, sambil memegang setari kertas yang ditulis dengan tangan gemetar. Dam, ibu bersyukur kamu dulu tidak percaya kata-kata orang, tapi percaya pada dirimu sendiri. Damar meleluk ibunya erat, lebih erat daripada biasanya. Air mata mereka tumpah, bukan karena sedih, tapi karena mereka tahu betapa berat perjalanan itu. Kisah ini bukan sekedar tentang balas dendam yang dibungkus manis. Ini tentang keberanian untuk tetap menjadi baik saat dunia memperlakukanmu sebaliknya. Tentang tidak mengulang luka yang sama pada orang lain. Tentang memutus rantai kekerasan, pelecehan mental, dan penghakiman sistemik yang sering dibungkus dengan nama pendidikan. Dan jika kamu yang membaca ini pernah merasa seperti Damar, pernah diremehkan, pernah dianggap tak punya masa depan, pernah dihina oleh orang yang seharusnya membimbing, maka ingatlah, mereka boleh meragukanmu hari ini, tapi hanya kamu yang tahu seberapa jauh kamu bisa melangkah besok. Dan mungkin suatu hari, kamu akan kembali, bukan untuk membalas, tapi untuk menyembuhkan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Selamat datang kembali di cerita selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu semangat.